Setelah saling kejar cukup lama dan sempat kehilangan jejak saat melewati terowongan, Chamin, Seon, dan Hejin melihat mobil yang dikejarnya tiba-tiba terjatuh, kemudian mobil itu pun meledak. 세연아 위험해! Namun setelah dicari, tidak ada satupun jasad yang ditemukan di dalam mobil tersebut karena ternyata Jaksaso telah keluar dari mobil itu bersama Ibu Hejin. Dia menitipkan Ibu Hejin kepada seorang nenek kenalannya sebelum menemukan tempat baru untuk merawatnya. Sementara itu, karena mencoba melakukan pembunuhan di dalam penjara, Pak Oh kini dikurung di ruang isolasi. Pak Oh sudah mengetahui fungsi dari bola abis yang ada di tangannya dan merasa bangga menyebut dirinya adalah seorang dewa. Karena ia berpikir dirinya bisa membangkitkan orang mati dengan bola abis. Di sisi lain, Jaksaso yang diberitahu oleh Pak Oh kalau Seon masih hidup terlihat tidak tenang, ditambah ia harus menjaga Ibu Hejin atas perintah Pak Oh. Kembali lagi ke Seon yang sedang menenangkan Hejin dan meyakinkannya bahwa ibunya pasti masih hidup dan akan baik-baik saja. Saat itu, Hejin tiba-tiba mendapat pesan dari Jaksaso dengan menggunakan nomor tak dikenal. Jaksaso menyuruh Hejin agar mengikuti perintahnya jika ia ingin ibunya tetap hidup. Lalu ketika Jaksaso menanyakan tentang Seon, Hejin pun memberitahukan tempat tinggal Seon kepadanya. Di tempat lain, Mido yang asli datang ke firma hukumnya tetapi diusir dari sana. Kemudian karena ingin membuktikan bahwa ia benar-benar Mido, ia pun menghubungi Dongchol, mengancam dan memintanya datang dengan pemindai sidik jari. Seon yang mengetahui Mido asli berada di kantornya terlebih dahulu melihat wajah Mido dan dengan tegas memarahinya setelah tahu Mido tidak mirip dengannya karena dia melakukan beberapa operasi di wajahnya. Seon yang khawatir identitas aslinya terbongkar terlihat mengeluh kepada Chamin menyalahkannya karena Chamin menghidupkannya kembali dengan wajah itu. Karena tak mau Seon dituntut oleh Mido asli, Chamin tidak punya pilihan lain selain menemui Mido dengan membuat beberapa alasan dan menawarkan sejumlah uang kepadanya. Setelah Mido setuju tak akan menuntutnya, Seon memberitahu Mido kalau katasan di rumahnya telah diganti dan ia juga akan segera membawa barang-barang miliknya dari sana. Ternyata di rumah itu sudah ada Jaksaso yang memastikan informasi dari Hejin. Jaksaso akhirnya tahu wajah Seon telah berubah menjadi wajah Mido, orang yang dikenalnya. Setelah memastikan hal tersebut, Jaksaso mengirim pesan kepada Hejin agar Hejin melakukan perintahnya jika ingin ibunya selamat. Akan tetapi, Seon malah datang ke tempat Hejin karena kini Mido yang asli telah kembali, sehingga ia tak bisa kembali ke rumah Mido. Saat Jaksaso sudah memerintahkan seseorang untuk membunuh, Seon yang memergoki pesan Hejin segera pergi untuk menyelamatkan Mido dan akhirnya malah dirinya yang tertusuk pisau. Ia pun dilarikan ke rumah sakit dan saat itu Chamin terlihat sangat sedih karena merasa selalu terlambat menyelamatkan Seon. Untungnya operasinya berhasil sehingga Seon kemungkinan akan segera bangun. Chamin sangat marah kepada Hejin dan mengusir Hejin agar pergi dari hidupnya. Akan tetapi tiba-tiba Seon terbangun. Seon tidak membiarkan Hejin pergi karena menurutnya Seon harus tetap berada di dekatnya untuk menebus perbuatannya. Karena Dongchol datang ke rumah sakit tempat Mido dan Seon dirawat, Seon akhirnya mencoba menjelaskan semuanya kepada Dongchol, meminta Dongchol agar memindai sidik jarinya dan Mido. Dongchol seolah tidak percaya perempuan ini adalah Mido yang asli, sedangkan Mido yang dikenalnya adalah Seon, seorang jaksa yang telah tewas. Mido dan Dongchol semakin menggila ketika mengetahui kalau Chamin, Seon, dan Hejin semuanya merupakan orang-orang yang telah dibangkitkan kembali. Untuk lebih meyakinkan Dongchol, Chamin bahkan memberikan hasil tes DNA dan retinanya kepada Dongchol. Kemudian Seon memberitahu Dongchol bahwa kaki tangan Pak Oh masih berkeliaran dan mereka harus segera menangkapnya. Esoknya Dongchol menjalankan rencana Seon.
Mereka akan menjebak si kaki tangan dengan membuat suasana rumah Mido seolah telah terjadi pembunuhan. Si pelaku penusukan menganggap tugasnya telah selesai dan Hejin juga mengirim pesan kematian Seyon kepada Jaksaso. Selain itu, Mido kini disembunyikan oleh Chamin seolah ia tidak pernah kembali dari luar negeri. Akhirnya, si penusuk pun merasa yakin Seyon telah tewas dan mengirimkan pesan tersebut kepada Jaksaso. 확실하게 정리된 거 확인했습니다. Ketika si penusuk bertemu dengan Jaksaso karena tak ingin ada masalah, Jaksaso segera membunuh pria tersebut dan menyamarkannya sebagai bunuh diri. Ia menukar ponsel yang digunakannya untuk menghubungi Hejin seolah pria ini adalah kaki tangan Pak Oh. Kembali lagi ke Seyon yang meminta Chamin agar tidak terlalu keras memperlakukan Hejin karena mengira Chamin masih memiliki perasaan terhadap Hejin. Akan tetapi, Chamin berkata kalau ia telah memastikan perasaannya dan kini ia sudah benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap Hejin. Setelah mendengar itu, Seyon lalu meminta Chamin agar menemaninya hingga ia tertidur. Namun bukannya tidur, Seyon yang memang sudah jatuh hati kepada Chamin malah meminta kisse. Seyon terlihat malu setelah ia tiba-tiba mengecup bibir Chamin. Dan akhirnya kini mereka pun benar-benar melakukan kisse.